Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Malam itu, langit desa Karangjati tampak berat dan sunyi. Bulan sabit menggantung redup di antara awan hitam, seolah enggan menatap ke arah kampung kecil itu. Di sebuah pos ronda tua yang sudah miring, 4 remaja duduk melingkar sambil menyalakan lampu minyak kecil. Mereka adalah Raka, Tio, Dina, dan Nanda, sahabat sejak SMP yang malam itu berjanji akan menghabiskan malam terakhir mereka bersama sebelum berpisah untuk kuliah di kota yang berbeda. Suara jangkrik dan hembusan angin menemani obrolan santai mereka yang perlahan berubah jadi pembicaraan tentang hal-hal mistis di desa. Dari mulut Tio, keluar cerita tentang sebuah tempat terlarang yang disebut Gerbang Tua, berdiri di ujung hutan di utara desa. Konon, gerbang itu dulunya adalah pintu masuk menuju wilayah yang tidak boleh dijelajahi manusia, wilayah milik para makhluk halus penjaga hutan. Tak ada seorang pun yang berani ke sana setelah matahari tenggelam, sebab banyak kisah warga yang hilang dan tak pernah kembali setelah mencoba melangkah ke dalamnya. Dina meneguk ludah, sementara Nanda langsung memalingkan wajah, mencoba menahan rasa takutnya. Namun, Raka, yang terkenal paling berani dan keras kepala, malah tertawa kecil. Cerita nenek-nenek itu semua cuma buat nakut-nakutin anak kampung, katanya dengan nada menantang. Ia lalu mengusulkan agar mereka membuktikan sendiri kebenarannya malam itu juga. Awalnya Dina dan Nanda menolak, tapi rasa penasaran yang perlahan tumbuh membuat keduanya ragu. Sementara Tio, dengan kamera kecil di tangannya, justru semakin bersemangat, berharap bisa merekam sesuatu yang aneh di sana. Sekitar pukul 11 malam, mereka berempat berjalan menyusuri jalan setapak yang menembus ladang kosong dan semak tinggi. Suasana semakin sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki dan napas mereka sendiri. Setelah hampir 10 menit berjalan, mereka melihat sesuatu yang besar di antara pepohonan, sebuah gerbang batu tua yang dipenuhi lumut dan akar pohon. Ukiran di permukaannya terlihat seperti simbol-simbol kuno, samar tertutup debu dan tanah. Udara di sekitar gerbang terasa lebih dingin daripada sebelumnya, seolah seluruh kehangatan malam tersedot masuk ke dalam celahnya. Raka mendekat dan menyentuh batu gerbang itu. Seketika, angin berhembus kencang, membuat dedaunan beterbangan liar. Lampu minyak yang mereka bawa padam, dan dalam kegelapan itu, terdengar suara lirih, lemah tapi jelas. Suara itu seperti berasal dari balik gerbang, memanggil nama mereka satu persatu. Petik 2. Raka, Tio, Dina, Nanda. Mereka saling berpandangan, jantung berdegup keras. Saat Tio mencoba menyalakan kembali lampu minyaknya, sesuatu di balik gerbang tampak bergerak, bayangan tinggi dengan mata menyala merah. Dalam kegelapan yang pekat, 4 remaja itu terpaku. Angin berhenti seketika, menyisakan hening yang mencekam. Raka menatap ke arah bayangan tinggi yang sempat terlihat tadi. Makhluk itu berdiri di balik gerbang, bentuknya samar namun jelas tidak menyerupai manusia. Matanya merah menyala, seperti bara yang berdenyut. Dina menjerit pelan sambil menarik tangan Nanda, sementara Tio berusaha mengarahkan kamera kecilnya ke arah gerbang. Namun, layar kamera hanya menampilkan bayangan kabur disertai suara berdesis pelan, seperti bisikan dari frekuensi lain. Raka mencoba menenangkan semuanya. Tenang, mungkin cuma bayangan pohon, ujarnya meski suaranya terdengar goyah. Ia melangkah mendekat untuk memastikan, tapi sebelum kakinya menyentuh dasar gerbang, dari dalam celah itu muncul embusan udara dingin bercampur bau busuk seperti daging membusuk. Dina langsung mundur beberapa langkah, memegangi hidungnya. Sementara Tio terus merekam, meski tangannya gemetar hebat. Dalam rekaman, terdengar suara berat berbisik, "Kalian sudah kupanggil, sekarang kalian tidak boleh pulang." Tiba-tiba, lampu minyak menyala sendiri, padahal tak ada yang menyentuhnya. Api kecil itu bergetar kuat seolah tertiup angin dari arah yang tak terlihat. Di tanah di depan mereka,
terlihat jejak kaki basah muncul satu persatu, menuju ke arah mereka. Raka menelan ludah, kini wajahnya mulai pucat. Oke, kita balik. Sekarang juga, ucapnya cepat. Mereka semua setuju tanpa perdebatan. Namun saat menoleh ke belakang, jalan setapak yang tadi mereka lalui sudah hilang, digantikan oleh hamparan pepohonan rapat yang menutupi pandangan. Ketakutan mulai menyelimuti mereka. Nanda hampir menangis, memegangi tangan Dina erat-erat. Kita kemana? Jalannya kemana, Rak? Katanya panik. Tapi Raka sendiri tak tahu harus menjawab apa. Hutan di sekitar mereka kini tampak berbeda. Pepohonan tampak lebih tinggi, akar-akarnya menjalar di tanah seperti ular hidup. Suara jangkrik sudah tak terdengar, digantikan oleh bunyi langkah berat entah dari mana. Raka berusaha menenangkan diri dan berkata pelan, kita tenang dulu, cari jalan lain keluar. Namun sebelum mereka sempat melangkah lagi, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti bisikan di telinga mereka. Kalian sudah melangkah masuk. Suara itu berat, parau, dan terasa sampai ke dalam dada. Tio menoleh spontan, tapi tak ada siapapun di belakangnya. Hanya udara dingin yang menusuk kulit. Tiba-tiba kamera di tangannya mati total, meski baterainya masih penuh. Dalam layar terakhir yang sempat terlihat, ada sosok tinggi berdiri di belakang mereka, tanpa wajah, hanya kepala gelap dengan dua cahaya merah di tempat matanya. Mereka berdiri terpaku di depan gerbang yang kini tampak lebih besar dan menakutkan daripada sebelumnya. Ukiran di permukaannya perlahan bersinar samar, seperti disinai dari dalam batu. Raka mencoba mengingat arah datang mereka, tapi tak satu pun tanda yang dikenali. Semuanya berubah. Bahkan tanah di bawah kaki terasa lembek, seperti diinjak di atas daging mentah. Dina mulai menangis pelan, tubuhnya bergetar hebat. Aku mau pulang. Rak, tolong, aku mau pulang, suaranya gemetar di antara tangis tertahan. Tio yang biasanya rasional kini mulai kehilangan kendali. Ia membuka kamera lagi, berharap ada cahaya dari lampu kilatnya. Namun, alih-alih menyala, kamera itu malah menampilkan gambar aneh, hutan gelap, tapi di belakang mereka tampak ada banyak sosok hitam berdiri berjajar, seolah mengelilingi. Astaga, lihat ini, teriaknya, tapi sebelum teman-temannya sempat mendekat, layar kamera retak dan mati total, mengeluarkan asap tipis berbau logam terbakar. Mereka bertiga mundur, menatap Tio dengan mata membesar ketakutan. Raka mencoba berpikir cepat. Oke, kita cari jalan lain. Jangan panik, katanya, meski wajahnya sendiri sudah pucat pasi. Mereka berjalan pelan menyusuri sisi gerbang, berharap menemukan celah yang bisa menuntun mereka keluar. Tapi setiap langkah seolah membawa mereka ke tempat yang sama. Pohon-pohon besar berakar melingkar seperti pagar, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari balik gelap, ratapan, bisikan, bahkan tawa kecil seperti anak kecil bermain. Udara di sekitar mereka makin berat, membuat dada terasa sesak. Nanda yang berjalan paling belakang tiba-tiba menjerit keras. Ada yang pegang aku. Ia langsung menatap ke belakang, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya daun yang bergerak perlahan, tanpa angin. Dina langsung menarik tangannya, tapi ketika cahaya lampu minyak mengenai tangan Nanda, terlihat bekas jari panjang berwarna hitam di pergelangan tangannya, seperti bekas terbakar. Nanda menggigil ketakutan, matanya berlinang. Rak, apa ini? Raka tak menjawab, hanya menatap bekas itu dengan napas terengah. Mereka terus berjalan, kini saling menggenggam tangan erat-erat. Setiap langkah terasa berat, dan setiap suara membuat mereka menoleh panik. Tiba-tiba, dari arah depan, terdengar suara langkah lain, pelan, berat, seperti sesuatu yang besar sedang mendekat. Cahaya lampu minyak bergetar liar, seolah tak mau menyinari apapun di depan mereka. Saat akhirnya sosok itu muncul dari balik kegelapan, Dina menjerit histeris. Di depan mereka berdiri sosok tinggi berjubah hitam, dengan wajah yang tertutup kain lusuh dan tangan panjang yang menggantung menyentuh tanah. Udara mendadak beku. Suara dari balik kain itu berdesis,
kalian sudah diundang, jangan coba pergi. Sosok berjubah hitam itu berdiri tanpa bergerak, namun kehadirannya membuat udara di sekitar mereka seolah membeku. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bersuara. Raka menatap makhluk itu, berusaha menahan gemetar di kakinya. Lampu minyak di tangan Tio mulai meredup, seakan takut pada cahaya dari sosok itu. Dari balik kain lusuh yang menutupi wajahnya, terdengar napas berat, dan tiba-tiba sosok itu mengangkat tangannya perlahan, mengarah tepat ke mereka. Masuklah, suaranya bergetar, menggema seolah keluar dari ribuan mulut di dalam hutan. Nanda langsung berteriak dan mundur beberapa langkah, tapi akarnya tersangkut akar pohon, membuatnya jatuh tersungkur. Saat Tio dan Dina mencoba membantunya, tanah di bawah Nanda bergetar pelan. Dari sela-sela tanah itu, muncul tangan-tangan hitam panjang yang mencoba meraih pergelangan kakinya. "Tolong, tolong aku!" jeritnya sambil menendang-nendang liar. Dina menangis histeris, menarik tubuh Nanda dengan seluruh tenaga. Raka buru-buru menendang tangan-tangan itu, tapi setiap pukulan justru membuat tanah di bawah mereka semakin retak. Tiba-tiba, lampu minyak padam. Kegelapan menelan segalanya. Dalam gelap itu, hanya terdengar suara jeritan, tangisan, dan desisan yang semakin dekat. "Kalian sudah diterima, jangan melawan," bisikan itu muncul di telinga mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Raka meraih tangan Dina dan berteriak, "Lari!" Mereka berempat berlari sekuat tenaga, tak peduli arah. Dalam gelap total, mereka menabrak ranting, akar, bahkan batu. Tapi setiap kali mencoba menjauh, bayangan hutan tetap sama, seperti mereka hanya berputar di tempat yang sama. Setelah beberapa menit berlari, akhirnya mereka berhenti di sebuah tempat yang tampak lebih terbuka. Bulan samar-samar terlihat di antara dedaunan, memberi sedikit cahaya. Mereka terengah-engah, tubuh penuh luka dan tanah. Aku gak kuat lagi," kata Dina dengan suara bergetar. Tapi sebelum mereka sempat menenangkan diri, suara langkah berat kembali terdengar dari belakang mereka. Raka memutar tubuhnya perlahan, dan matanya membelalak. Sosok berjubah hitam itu kini berdiri tak jauh dari mereka, meski seharusnya tadi tertinggal jauh di belakang. Namun kali ini, wajahnya terlihat. Dari balik kain yang terangkat oleh angin, tampak wajah hitam pekat dengan mata merah membara dan mulut yang seolah sobek hingga ke telinga. Suaranya menggema dalam kegelapan, berat dan bergemuruh, yang masuk takkan pernah kembali. Dari tanah di sekitar mereka, muncul suara lirih seperti nyanyian pelan, entah dari makhluk apa. Hutan yang tadi hening kini dipenuhi bisikan, seakan seluruh pohon sedang berbicara. Keempat remaja itu mundur perlahan, tubuh mereka gemetar di bawah tatapan makhluk hitam itu. Raka menggenggam batu di tanah, mencoba bertahan meski hatinya dipenuhi rasa takut. "Kita gak boleh diem di sini," bisiknya pelan pada yang lain. Namun sebelum sempat melangkah, makhluk itu mengangkat tangannya. Tanah di sekitar mereka berguncang, dan akar-akar pohon merambat naik seperti ular, melingkari kaki Dina dan Nanda. Dina menjerit keras, menarik-narik kakinya, tapi akar itu semakin erat, seakan hidup dan ingin menarik mereka masuk ke dalam tanah. Tio menyalakan kembali lampu minyak, berusaha memberi cahaya, tapi api yang menyala justru memperlihatkan sesuatu yang lebih mengerikan. Di sekeliling mereka, tampak banyak wajah-wajah pucat muncul di batang pohon, wajah manusia dengan mata kosong dan mulut terbuka seolah berteriak. Beberapa di antaranya bahkan tampak mengenakan pakaian dari masa lalu. Dina menutup matanya sambil menangis, sementara Nanda memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Tapi suara-suara di sekeliling mereka malah semakin keras, seperti ratusan orang berbicara bersamaan, memanggil-manggil nama mereka. Raka berteriak sekencang mungkin, memukul akar dengan batu hingga terlepas. Ia menarik tangan Dina dan Nanda, lalu memaksa mereka berlari. Kali ini, mereka menembus pepohonan tanpa arah. Nafas mereka memburu, lutut terasa lemas, tapi rasa takut membuat mereka terus berlari. Tio yang memegang lampu berlari paling depan,
berusaha mencari jalan keluar. Di kejauhan, terlihat celah cahaya seperti ujung jalan, harapan kecil di antara gelap. "Cepat, ke sana!" teriaknya. Tapi saat mereka sampai di sana, yang mereka lihat bukan jalan keluar, melainkan gerbang batu itu lagi. Mereka terdiam. Raka mendekat perlahan, memastikan. Ya, ukiran aneh dan lumut itu masih sama. Tapi kali ini, di atas gerbang, tampak ukiran baru, 4 wajah mereka sendiri, terukir samar di batu yang lembab. "Ini gak mungkin," bisik Dina dengan suara serak. Ia hampir pingsan melihat ukiran itu meneteskan darah dari mata batu. Raka mundur, menatap sekeliling, lalu berteriak marah, "Apa maumu dari kami? Kami cuma tersesat." Tapi jawabannya hanya datang dari suara berat yang bergema dari balik hutan, "Kalian tak tersesat, kalian dipanggil." Seketika, suara tawa kecil terdengar dari balik pepohonan. Tio menoleh cepat ke arah suara itu, dan saat lampu minyaknya menyorot ke depan, terlihat sosok anak kecil berdiri di sana pucat, tanpa bayangan, dengan senyum lebar dan mata hitam legam. Anak itu memiringkan kepala sambil berkata pelan, "Kalian mau pulang." Tapi jalan pulang sudah tidak ada. Lampu minyak berkedip, lalu padam lagi. Begitu cahaya padam, kegelapan kembali menyelimuti mereka. Hanya suara napas panik yang terdengar, diselingi desiran angin dingin yang berputar di sekitar. Tio memutar tubuhnya ke arah di mana tadi anak kecil itu berdiri, tapi kini sosok itu sudah lenyap. Dia kemana?" bisiknya, namun sebelum ada yang menjawab, suara tawa anak itu terdengar lagi, kali ini dari arah belakang, lalu di sisi kiri dan kanan. Suaranya kecil, seperti suara anak yang bermain petak umpet, tapi nadanya terlalu datar, terlalu sunyi untuk dianggap manusia. Raka menyalakan korek api, mencoba memberi sedikit cahaya. Nyala kecil itu memantul di wajah mereka yang pucat ketakutan. Namun cahaya itu juga memperlihatkan sesuatu yang membuat darah mereka seolah berhenti mengalir. Di tanah, tepat di depan mereka, ada bekas jejak kaki kecil yang muncul satu persatu, seperti ada seseorang yang sedang berjalan ke arah mereka, meski tak ada sosoknya di sana. "Jangan gerak," kata Raka pelan, suaranya bergetar. Tapi Dina menjerit histeris saat merasa sesuatu menyentuh bahunya, dingin, basah, seperti tangan dari lumpur. Tio segera memutar badannya, menyorotkan lampu minyak yang berhasil dinyalakannya lagi, dan di sana, anak kecil itu berdiri hanya sejengkal di depan Dina. Wajahnya menunduk, rambut hitam panjang menutupi sebagian mukanya. Saat ia mengangkat kepala, kulit wajahnya tampak retak dan mengelupas, memperlihatkan daging hitam di bawahnya. Mulutnya sobek hingga ke pipi, dan dari dalamnya keluar suara lirih, "Kalian sudah menggantikan kami." Dina menjerit kencang dan mundur, namun di belakangnya justru muncul 2 sosok lain, anak-anak kecil dengan tubuh separuh tertimbun tanah. Nanda hampir pingsan melihat pemandangan itu. Ia memeluk Dina erat-erat, tubuhnya gemetar hebat. "Mereka, siapa mereka, Rak?" tanyanya dengan suara bergetar. Raka tak menjawab. Ia hanya menatap anak-anak itu yang kini semakin banyak bermunculan dari tanah, satu demi satu, seperti bangkit dari dalam kubur. Wajah mereka semua rusak, sebagian tak punya mata, sebagian tak punya rahang. Mereka semua tersenyum, memperlihatkan gigi kecil yang hitam. Suara nyanyian lirih terdengar dari arah hutan, seperti lagu anak-anak yang dinyanyikan terlalu lambat dan suram. Tio mulai merekam lagi dengan kamera yang entah bagaimana hidup kembali. Namun di layar, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di belakang setiap anak kecil itu, ada bayangan besar berjubah hitam, mengawasi mereka dari kegelapan. "Rak, mereka bukan sendirian," bisiknya pelan. Sebelum sempat dijawab, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang besar bergerak di bawah sana, sesuatu yang sudah lama terkubur, kini bangkit karena kedatangan mereka. Tanah di bawah kaki mereka bergetar makin kuat, membuat dedaunan gugur dan ranting bergetar hebat. Suara retakan terdengar dari segala arah,
disusul dengan aroma anyir yang menyengat seperti darah lama. Dina berteriak, melompat mundur sambil memegang tangan Nanda. Ada sesuatu di bawah. Pekiknya panik. Mereka semua mundur, namun tanah terus berguncang, menciptakan celah-celah hitam di permukaannya. Dari celah itu keluar kabut tebal berwarna keabu-abuan, dingin dan beraroma busuk seperti bangkai yang baru digali. Raka mencoba menenangkan semuanya, tapi suaranya tenggelam oleh suara gemuruh dari dalam tanah. Tiba-tiba, dari celah itu muncul tangan besar, penuh lumpur, jari-jarinya panjang dan bengkok seperti akar. Tangan itu menancap di tanah, menarik sesuatu yang sangat besar keluar dari perut bumi. Tio dan Dina hanya bisa terpaku saat melihat bentuknya semakin jelas, sesosok makhluk tinggi, dengan tubuh membusuk dan wajah yang ditutupi kain putih berlumur darah. Dari dadanya menggantung lonceng kecil berkarat yang berdenting pelan setiap kali ia bergerak. Makhluk itu menegakkan tubuhnya perlahan. Dari dalam rongga dadanya terdengar suara tangis anak kecil bercampur tawa parau. Matanya kosong, tapi pandangannya terasa menusuk hingga ke tulang. Ia menatap satu persatu wajah mereka, lalu berbisik dengan suara yang seolah berasal dari tanah itu sendiri. Kalian menginjak tempatku, kini kalian bagian darinya. Angin di sekitar mereka berhembus kuat, meniup rambut dan pakaian mereka. Pohon-pohon di sekitar berderit, seolah menunduk pada makhluk itu. Dina berlari spontan, menyeret Nanda menjauh, tapi langkah mereka terhenti ketika melihat sesuatu di depan. Pohon-pohon yang tadi berdiri di sekitar mereka kini membentuk lingkaran rapat, menutup semua arah keluar. Tidak ada celah, tidak ada jalan. Mereka terperangkap. Tio berusaha menyalakan lampu minyak lebih terang, tapi api malah membesar tak terkendali. Dalam cahaya merah itu, mereka melihat puluhan sosok anak kecil yang tadi muncul dari tanah kini berlutut di depan makhluk besar itu, seperti sedang menyambut tuannya. Raka yang masih memegang batu di tangannya menatap makhluk itu dengan amarah dan ketakutan yang bercampur. Apa maumu dari kami? Kami cuma mau keluar, teriaknya. Makhluk itu diam sejenak, lalu perlahan mengangkat tangannya. Dari tanah, muncul bisikan pelan yang kemudian menjadi seruan serempak, tidak ada jalan keluar karena kalian telah dipilih. Saat kata terakhir terucap, lonceng di dadanya berdenting 3 kali, dan suara jeritan menggema dari seluruh penjuru hutan. Jeritan dari dalam hutan menggema begitu keras hingga membuat telinga mereka berdengung. Daun-daun beterbangan, tanah bergetar, dan udara tiba-tiba menjadi berat seperti menekan dada. Dina berlutut, menutup telinganya sambil menangis, sementara Nanda terus mengucap doa di antara tangisnya. Ini bukan hutan biasa, Rak, ini tempat kematian, katanya lirih. Raka menatap sekeliling dengan panik. Ia sadar, suara jeritan itu bukan hanya dari makhluk besar tadi, ada banyak, seolah seluruh hutan ikut berteriak. Tio yang masih memegang kamera berusaha merekam makhluk itu. Namun di layar, bukan hanya satu sosok besar yang terlihat. Di balik pepohonan, tampak banyak bayangan tinggi lain, berjubah hitam dan bergerak lambat, mengelilingi mereka seperti penjaga upacara. Di tanah, anak-anak kecil yang tadi muncul kini merangkak mendekat, membawa sesuatu di tangan mereka, potongan tulang kecil, gigi, dan kain lusuh berwarna merah tua. Mereka menaruhnya di tanah, membentuk lingkaran tepat di depan makhluk besar itu. Tio menelan ludah. Ini, semacam ritual. Makhluk besar itu menundukkan kepala. Dari bawah kain putih yang menutupi wajahnya, darah menetes pelan. Suara beratnya kembali terdengar. Setiap 100 tahun, hutan ini menuntut tumbal. 4 yang datang, 4 yang tertinggal. Raka membeku mendengar kata-kata itu. Ia menatap teman-temannya, 4 orang, sama seperti jumlah yang disebutkan. Jantungnya berdetak cepat, pikiran mulai kacau. Tidak, kami bukan bagian dari ini, ucapnya pelan. Tapi makhluk itu tertawa lirih, tawa yang serak dan menggema di dada mereka. Dina mencoba mundur, namun akar-akar pohon kembali muncul dari tanah dan melingkari pergelangan kakinya. Ia menjerit, mencoba melepaskan diri,
tapi akar itu justru semakin kuat. Nanda menolongnya, menarik tangan Dina sekuat tenaga, namun akar di tanah malah melilit mereka berdua. Sementara itu, tanah di sekitar mereka mulai menghitam, mengeluarkan cairan kental seperti darah. Raka mencoba menolong, tapi setiap kali ia melangkah, bayangan di tanahnya sendiri bergerak berbeda, seolah ingin menahannya. Tio berlari ke arah gerbang, berharap masih ada jalan keluar, tapi langkahnya terhenti. Gerbang yang tadi hanya berlumut kini berubah, terukir penuh simbol darah yang menyala merah. Di tengahnya, ukiran 4 wajah mereka semakin jelas, matanya meneteskan cairan hitam. Di bawah ukiran itu, muncul tulisan kuno yang perlahan terbaca, yang datang tanpa izin, akan tinggal untuk selamanya. Tio terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Saat ia menatap kembali ke arah teman-temannya, makhluk besar itu sudah berdiri tepat di belakang mereka, dan menundukkan kepalanya pelan, seolah memberi tanda bahwa ritual telah dimulai. Udara di sekitar mereka mendadak membeku, seolah waktu berhenti sesaat. Daun-daun yang tadi beterbangan kini melayang diam di udara, dan suara hutan menghilang sepenuhnya. Raka, Tio, Dina, dan Nanda hanya bisa saling menatap dengan mata ketakutan, tak tahu apa yang harus dilakukan. Makhluk besar itu mengangkat satu tangannya perlahan, jari-jari panjangnya menuding ke arah mereka. Suaranya berat dan bergema, seolah keluar dari dalam tanah, yang pertama sudah dipilih. Suara itu begitu dalam, hingga dada mereka terasa bergetar setiap kali ia berbicara. Dina merasakan tubuhnya kaku. Tiba-tiba dadanya terasa berat, dan matanya berkunang. Rak, kenapa badanku gak bisa gerak? Suaranya gemetar. Raka mencoba meraih tangannya, tapi tangan Dina seolah membeku di udara. Dari lehernya, muncul garis merah tipis, seperti bekas goresan yang perlahan terbuka sendiri. Nanda menjerit, berusaha menahan luka itu dengan tangannya, tapi darah dingin mengalir dari bekasnya. Dina menatap mereka dengan air mata berlinang. Aku gak mau mati di sini, katanya lirih. Tio mencoba berlari ke arah makhluk itu, menantang dengan teriakan putus asa, berhenti. Ambil aku aja, jangan dia. Namun makhluk itu hanya menoleh perlahan, dan tiba-tiba Tio terlempar ke belakang, tubuhnya menghantam pohon dengan keras. Kamera di tangannya pecah berkeping-keping, dan layar terakhirnya menampilkan wajah Dina yang tersenyum samar, meski matanya kosong. Tubuh Dina perlahan terangkat dari tanah, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat, dan melayang di udara di tengah lingkaran tulang yang dibuat oleh anak-anak hutan itu. Angin berhembus deras, api lampu minyak berputar liar, dan tanah bergetar hebat. Dari langit terbuka kabut hitam yang turun menyelimuti tubuh Dina. Raka berteriak memanggil namanya, tapi tak bisa mendekat. Dari balik kabut, terdengar suara tangis yang berubah menjadi tawa kecil seperti milik anak-anak tadi. Ketika kabut menghilang, tubuh Dina sudah tak ada, hanya tersisa pakaian yang jatuh di tanah dan bercak darah hitam di tengah lingkaran. Di tempatnya berdiri kini tumbuh satu pohon kecil dengan daun merah tua. Makhluk besar itu menunduk perlahan. Suaranya berat menggema di udara. 1 sudah diterima. 3 lagi menunggu. Raka terdiam, napasnya memburu, sementara Nanda memeluk tubuhnya sendiri, menangis tak henti. Di antara suara angin yang semakin kencang, Tio bangkit perlahan dari tanah, darah menetes dari dahinya. Ia menatap Raka dengan tatapan kosong dan berkata pelan, kita gak bisa kabur, Rak, kita udah bagian dari ini. Raka menatapnya dengan mata lebar, sadar kalau malam itu baru saja dimulai. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah bercampur darah. Suara makhluk besar itu perlahan menghilang, berganti dengan bisikan samar dari segala arah. Raka menatap tanah tempat Dina lenyap, matanya kosong dan tubuhnya gemetar. Dia udah gak ada, suaranya nyaris tak terdengar. Nanda berlutut di sampingnya, menangis terisak sambil memegangi tanah yang menghitam. Namun Tio, yang kini wajahnya penuh debu dan darah, menatap gerbang batu di kejauhan. Di sana,
Ukiran wajah Dina perlahan berubah, matanya kini tertutup rapat, seperti seseorang yang sudah tenang dalam tidur panjang. Raka memandang gerbang itu dan menggertakkan gigi. Kita gak bisa diem di sini. Kalau kita gak cari jalan keluar, kita bakal nyusul Dina, katanya tegas, meski suaranya bergetar. Tio mengangguk, sementara Nanda masih terisak. Mereka berjalan perlahan menjauh dari lingkaran tulang, tapi hutan di sekitar mereka terasa makin padat. Pohon-pohon seperti bergeser, menutup jalan setiap kali mereka mencoba melangkah. Namun kali ini, Tio melihat sesuatu, sebuah jalan kecil di antara pepohonan, dipenuhi bebatuan dan ukiran-ukiran aneh di tanah. Lihat itu, katanya pelan. Kayak jalur lama. Mereka bertiga menelusuri jalan itu dengan hati-hati. Setiap langkah menimbulkan suara berderak, seolah tanah di bawahnya rapuh. Udara di sana lebih dingin, dan kabut tipis mulai turun. Di ujung jalur itu, mereka melihat sesuatu yang tak mereka duga, sebuah altar batu besar, tertutup lumut dan akar. Di atasnya terdapat benda seperti buku tua, sebagian halamannya terbakar, sebagian lagi berlumuran darah kering. Raka menyentuhnya pelan, dan begitu kulit jarinya menyentuh permukaannya, suara lirih terdengar di telinganya, mereka yang masuk menggantikan kami yang dikorbankan. Tio membaca ukiran di batu altar itu dengan senter kecil dari sakunya. Tulisan kuno itu sulit dibaca, tapi satu kalimat bisa mereka pahami, setiap 100 tahun, 4 jiwa muda harus dikembalikan untuk menjaga perbatasan. Raka menatap Nanda dengan wajah pucat. Ini ritual, Nan. Ritual buat jaga perbatasan dunia ini sama dunia mereka. Nanda menutup mulutnya, menahan tangis. Berarti kita yang dipilih. Tanyanya lirih. Raka menunduk, tak menjawab. Tapi di dalam hatinya, ia tahu jawaban itu benar. Tiba-tiba, Tio melihat sesuatu di belakang altar, bekas ukiran nama-nama, tertulis samar di batu. Ia menghapus lumutnya, lalu membacanya dengan suara gemetar, Rini, Bagus, Karto, Melati, nama-nama yang asing. Tapi di bawahnya, ada tahun 1925. Tio menelan ludah, lalu melanjutkan membaca, dan di baris terakhir, muncul tulisan samar yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di situ tertulis, 2025 Raka, Tio, Dina, Nanda. Tepat di saat ia selesai membaca, lonceng di dada makhluk besar di kejauhan berdenting sekali. Dentang lonceng itu bergema panjang, membuat dada Raka dan Tio bergetar hebat. Udara di sekitar altar mendadak membeku, dan dari balik kabut muncul bayangan samar-samar, siluet 4 sosok remaja berpakaian jadul, wajah mereka pucat dengan mata kosong. Nanda menjerit dan bersembunyi di belakang Raka, tapi sosok-sosok itu tak bergerak mendekat, mereka hanya berdiri di pinggir kabut, seolah terperangkap di antara dunia. Salah satu di antara mereka, seorang gadis berambut kepang, menatap Raka dengan pandangan sayu, lalu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah gerbang batu di kejauhan. Raka menelan ludah, lalu bertanya dengan suara gemetar, "Kalian, siapa?" Suara lirih menjawab, seperti datang dari berbagai arah sekaligus, "Kami yang dulu terpilih." Kami juga menolak, tapi tak ada jalan keluar. Suara itu berat, namun mengandung kesedihan mendalam. Tio menatap mereka dengan wajah tegang. "Kalau kalian tahu ini jebakan, kenapa gak bantu kami keluar?" tanya Tio. Sosok pria di antara mereka menatap Tio dan berbisik, "Hanya yang berani melawan penjaga yang bisa bebas. Tapi harga kebebasan itu adalah nyawa." Dari balik altar, angin dingin berhembus membawa suara jeritan anak-anak yang dulu Raka dengar di awal. Nanda menutup telinganya, tapi suara itu makin jelas, kini bercampur dengan tangisan orang dewasa. Mereka bertiga melihat di tanah sekitar altar muncul bayangan tangan-tangan hitam merangkak keluar dari bawah tanah, seolah mencoba mencapai mereka. Tio menendang satu tangan itu, tapi malah merasa tubuhnya ditarik kuat hingga hampir terjatuh. Raka menariknya, dan mereka mundur beberapa langkah sambil menatap tanah dengan ketakutan. Lalu, tiba-tiba,
sosok gadis berpakaian jadul itu muncul tepat di hadapan Raka. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan dari matanya mengalir darah hitam. Ia berbisik pelan, "Kamu bisa hentikan ini. Tapi kamu harus ke tempat asalnya, tempat mereka bangkit pertama kali." Raka menatapnya dengan bingung. "Di mana itu?" Gadis itu mengangkat tangannya menunjuk arah barat laut, ke hutan yang lebih gelap dan berkabut tebal. Di balik akar hitam, di bawah pohon pertama. Setelah itu, tubuh gadis itu perlahan menghilang, menyisakan bau anyir yang menusuk. Nanda menangis semakin keras, "Aku gak mau lanjut, Rak, aku mau pulang." Tapi Raka memegang bahunya kuat, menatap matanya dengan tegas meski wajahnya sendiri pucat. "Kalau kita gak selesain ini, Nan, kita bakal mati di sini," kayak mereka. Suara Tio terdengar lirih di belakang, "Dan kalau kita salah langkah, mungkin lebih parah dari mati." Raka menatap arah kabut yang ditunjuk tadi. Di sanalah jawabannya, tapi juga kemungkinan akhir dari segalanya. Dengan langkah berat, mereka mulai berjalan ke arah gelap itu, mengikuti suara yang terus berbisik di telinga mereka. Kabut di depan mereka semakin tebal, membuat pandangan hanya beberapa langkah ke depan. Suara daun kering yang terinjak menjadi satu-satunya penanda bahwa mereka masih bergerak. Raka berjalan paling depan, menggenggam senter kecil yang sinarnya bergetar karena tangannya gemetar. Tio berjalan di belakang, menatap sekeliling dengan kewaspadaan tinggi. Sementara Nanda, tubuhnya hampir tak mampu berdiri tegak, sesekali tersandung akar yang muncul di tanah. Setiap langkah ke arah barat laut, udara terasa makin pengap, dan suara bisikan anak-anak makin sering terdengar, kali ini lebih dekat, lebih jelas. Setelah berjalan cukup lama, kabut mulai sedikit menipis, memperlihatkan sebuah kawasan hutan yang berbeda. Pohon-pohonnya berwarna gelap, kulit batangnya hitam seperti terbakar, dan dari sela-selanya keluar cairan merah kental seperti darah. Di tengah kawasan itu berdiri satu pohon raksasa, tingginya menjulang hingga menembus kabut. Akar-akar besarnya mencengkeram tanah seperti tangan raksasa, dan di bawah akar itu, mereka melihat sesuatu seperti pintu batu yang tertutup rapat. "Itu, pohon pertama," bisik Nanda dengan suara bergetar. Raka mengangguk perlahan, matanya terpaku pada ukiran aneh di batangnya. Tio mendekat dan menelusuri ukiran itu dengan tangannya. Setiap kali jari-jarinya menyentuh, terasa panas seperti bara api. "Ada tulisan di sini," katanya pelan. Ia membaca dengan terbata, "Dari akar ini lahir penunggu, dari darah ini tumbuh pengganti." Kalimat itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Raka merunduk, memperhatikan pintu batu di bawah akar. Di sana terdapat 4 lubang kecil, berbentuk seperti telapak tangan manusia. "4, seperti jumlah kita," ucapnya lirih. Saat ia berkata begitu, tanah di sekitar mereka bergetar pelan, seolah sesuatu di bawah akar itu sedang bangun. Nanda menjerit pelan, memegangi telinganya. "Aku dengar suara, ada yang manggil nama kita." Raka menatapnya cemas, tapi sebelum ia sempat bicara, dari dalam pohon terdengar suara seretan panjang, diikuti dengan tawa kecil yang menggema. Akar-akar di sekitar mereka mulai bergerak perlahan, melingkar seperti ular, mencoba mendekati kaki mereka. Tio cepat menarik Nanda mundur, sementara Raka menyorotkan senter ke arah pintu. Sinar itu memantul pada sesuatu di sela akar, potongan tengkorak manusia yang masih basah, seolah baru dikeluarkan dari tanah. Dari dalam pohon, muncul suara berat yang sudah mereka kenal. "Kalian sudah sampai." Suara itu menggema, diikuti bau busuk menyengat yang membuat mereka hampir muntah. "Tempat pertama, tempat darah pertama tertumpah." Bisikan itu terdengar begitu dekat, hingga terasa di leher mereka. Raka menatap pintu batu itu, dan dalam hatinya mulai muncul pertanyaan, jika ini adalah asal mula kutukan, maka apa yang akan terjadi bila pintu itu dibuka? Sementara di belakang mereka, kabut mulai menutup jalan pulang, seolah memastikan tak ada yang bisa kembali. Tanah di sekitar mereka terus bergetar lembut, seperti napas makhluk besar di bawah permukaan.
Akar-akar pohon pertama itu melingkar di sekitar pintu batu, seolah menjaganya agar tetap tertutup. Raka menatap 4 lubang berbentuk telapak tangan di permukaan pintu itu dengan wajah tegang. Kalau ini kunci, berarti kita harus letakkan tangan di sini, katanya pelan. Nanda langsung menggeleng cepat, air matanya menetes. Jangan, Rak, kalau ini jebakan gimana? Dina aja, suaranya tercekat, tak sanggup melanjutkan. Tapi Raka tetap memandangi pintu itu. Kalau kita gak buka, kita juga bakal mati di sini, katanya dengan nada pasrah. Tio menatap Raka tajam. Lu yakin? Kita bahkan gak tahu apa yang ada di balik pintu ini. Raka menarik napas panjang, lalu menjawab, gue cuma yakin satu hal, ini sumber semuanya. Kalau kita mau keluar, kita harus hadapi apapun yang di dalam sana. Ia menatap Nanda, mencoba memberi keteguhan. Setelah beberapa saat, Nanda akhirnya mengangguk pelan, meski tangannya gemetar hebat. Ketiganya perlahan menempatkan tangan di 3 lubang itu. Tapi saat mereka hendak menunggu yang keempat, angin berhembus kencang, dan dari tanah muncul tangan hitam yang meletakkan telapak di lubang terakhir, ukuran dan bentuknya mirip tangan Dina. Begitu keempat lubang terisi, cahaya merah tua keluar dari celah-celah pintu batu. Suara bisikan mulai terdengar, ribuan suara yang berdesakan di telinga mereka, buka, buka, kami menunggu. Akar-akar di sekeliling bergetar, lalu perlahan membuka diri seperti gigi mulut raksasa. Batu itu bergerak, retakan demi retakan muncul, hingga terbuka cukup lebar untuk memperlihatkan lorong gelap di bawahnya. Bau busuk menyengat menyergap mereka, seperti campuran daging busuk dan darah beku. Nanda langsung menutup hidung, menahan mual. Raka menatap ke bawah, di sana ada tangga batu spiral yang turun sangat dalam, tak terlihat ujungnya. Gila, ini kayak masuk ke perut bumi, gumam Tio pelan. Raka mengangguk, lalu mengambil senter dan menyorot ke dalam. Batu-batu di dindingnya penuh ukiran simbol aneh, sebagian menyerupai wajah manusia yang menjerit. Kita turun pelan-pelan, jangan pisah, kata Raka. Mereka melangkah ke dalam dengan langkah berat. Semakin turun, udara makin dingin, dan suara-suara aneh makin jelas. Ada suara langkah kaki lain di belakang mereka, tapi setiap kali mereka menoleh, lorong itu kosong. Hanya gema suara sendiri yang terasa terlalu dekat. Setelah beberapa menit menuruni tangga, mereka tiba di dasar lorong. Di sana terbentang ruangan batu besar, diterangi cahaya merah samar dari api yang menyala tanpa sumber. Di tengah ruangan itu ada sesuatu, sebatang pohon kecil tumbuh dari batu, namun dari batangnya menggantung puluhan wajah manusia, sebagian menangis, sebagian berteriak, sebagian lagi diam dengan mata terbuka lebar. Raka, Tio, dan Nanda terpaku, tak bisa bicara. Dari balik bayangan di belakang pohon itu, muncul sosok tinggi berkulit hitam kelam, dengan wajah seperti tengkorak. Suaranya berat, namun kini terdengar jelas dan dalam. Kalian membuka yang seharusnya tetap terkunci, katanya perlahan. Sekarang, kalian bagian dari akar. Ruangan itu bergetar perlahan, dan hawa dingin makin menusuk tulang. Sosok tinggi berkulit hitam itu berdiri tegak di depan mereka, matanya menyala merah seperti bara api. Raka berusaha mundur, tapi kakinya terasa berat, seolah tertahan akar yang melilit di bawah tanah. Nanda memegangi mulutnya, menahan jeritan, sementara Tio melangkah maju 1 langkah, mencoba menyembunyikan rasa takutnya di balik keberanian palsu. Siapa lu? Tanyanya dengan suara parau. Sosok itu menunduk sedikit, lalu berbicara dengan suara berat yang menggema di dinding batu. Aku, yang menjaga perbatasan dunia, yang menuntut darah. Pertama setiap 100 tahun. Suaranya terdengar seperti ribuan jeritan diucapkan bersamaan. Raka menatapnya tajam, mencoba mengendalikan napas. Kenapa kami? Kami gak ada hubungannya sama ini. Sosok itu tertawa pelan, suaranya serak, kalian anak dari mereka, darah penerus yang dulu mengingkari perjanjian. Ucapannya membuat ketiganya terpaku. Perjanjian apa? Tanya Nanda dengan suara gemetar. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan,
dan dari udara muncul bayangan masa lalu, sekelompok orang desa menyalakan api unggun, mengikat anak-anak kecil di tengah lingkaran, dan berdoa di bawah pohon hitam. Mereka membuat perjanjian agar hutan tak menelan desa mereka. Tapi setiap 100 tahun, 4 darah muda harus dikorbankan. Tio menatap bayangan itu dengan wajah pucat. Jadi, ini ulah leluhur kita. Suara berat itu bergema, ya. Dan kalian, keturunan mereka yang pertama kembali menginjakkan kaki di sini. Raka mengepalkan tangan, amarah bercampur ketakutan. Berarti kami harus mati gara-gara dosa orang-orang dulu. Penjaga itu menatapnya lama, lalu menjawab, darah lama harus menebus janji lama. Ia mengulurkan tangannya, dan akar-akar di sekeliling mulai bergerak, melilit dinding dan lantai. Wajah-wajah yang tergantung di pohon kecil itu mulai bergerak, beberapa membuka mata dan menatap mereka bertiga dengan tatapan penuh derita. Tiba-tiba, Nanda menjerit keras. Akar hitam muncul dari tanah, melilit pergelangan kakinya dan menariknya ke arah tengah ruangan. Raka berlari mencoba menolong, tapi tangan penjaga itu mengangkat sedikit, dan tubuh Raka terhempas ke dinding batu. Tio berteriak, lepasin dia, dasar iblis. Tapi akar lain muncul, membelit tubuhnya juga. Nanda meronta-ronta, air matanya mengalir deras. Rak, tolong aku. Raka berusaha bangkit, darah mengalir dari pelipisnya, tapi akar semakin kuat menarik Nanda ke tengah, ke arah batang pohon wajah itu. Saat tangan Raka hampir menyentuhnya, akar itu menusuk dada Nanda perlahan, menembus kulit dan keluar dari punggungnya. Wajah Nanda menegang, air matanya berhenti, dan tubuhnya perlahan menjadi kaku. Wajahnya yang pucat kini perlahan muncul di salah satu cabang pohon kecil itu. Penjaga itu menatapnya puas. Satu lagi diterima. Raka berteriak putus asa, suaranya menggema di seluruh ruangan. Di sisi lain, Tio menunduk, menatap akar yang melilit tubuhnya, dan dalam pikirannya hanya satu kata bergema, kita harus lawan. Raka masih berlutut di tanah, menatap wajah Nanda yang kini menyatu di batang pohon. Air matanya menetes tanpa henti, dan tangannya gemetar saat mencoba meraih tubuh sahabatnya yang sudah membeku. Nan, maafin aku, suaranya pecah, nyaris tak terdengar di tengah dengungan suara akar yang terus bergerak. Penjaga itu berdiri tegak di belakang, menatap mereka dengan tatapan dingin, matanya bersinar merah tua. 2 jiwa sudah diterima, 2 lagi menunggu, katanya datar. Tapi kali ini, Raka tak lagi menunduk dalam ketakutan. Ia perlahan bangkit, menatap makhluk itu dengan amarah yang membara. Tio, yang masih setengah terikat akar, menatap Raka dengan pandangan tegas. Rak, kita gak bisa terus kayak gini. Kalau kita diem aja, kita bakal nyusul mereka. Raka menoleh, matanya tajam. Lu ada ide? Tio mengangguk perlahan. Lu inget buku di altar tadi? Di situ ditulis cuma penantang penjaga yang bisa bebas. Berarti kalau kita bisa lawan dia, mungkin kita bisa keluar. Raka menatapnya dengan mata melebar. Lu gila, dia makhluk dari neraka. Tio tersenyum miris, darah mengalir di bibirnya. Mungkin, tapi kita udah gak punya pilihan lain. Penjaga itu melangkah maju, suaranya bergema berat. Kalian tak bisa melawanku. Akar kalian sudah tertanam di sini. Tapi tiba-tiba, Tio menarik keluar senter dari sakunya, senter kecil yang lensanya pecah setengah, namun masih menyala redup. Ia menyorotkan cahayanya tepat ke wajah makhluk itu. Cahaya putih memantul di kulit hitamnya, membuatnya mundur setengah langkah sambil menggeram. Raka menatap tak percaya. Rak, dia takut cahaya. Teriak Tio. Raka segera meraih senter dari kantongnya sendiri dan menyorotkan sinarnya. Makhluk itu meraung, dan akar-akar di sekitar mereka bergetar keras, beberapa terlepas dari tanah. Nafas Raka memburu. Kalau cahaya bisa lukain dia, berarti kita punya kesempatan. Ia lalu meraih sisa minyak dari senter yang pecah dan menyalakan api kecil menggunakan pemantik dari sakunya. Nyala api itu berkobar di udara, membuat ruangan batu terasa lebih terang. Penjaga itu meraung keras,
dan dari tubuhnya keluar asap hitam pekat. Berani kalian menantang penjaga akar? Suaranya menggema keras, hingga dinding ruangan bergetar. Kalau kalian ingin bebas, maka kalian harus menukar cahaya dengan nyawa. Tanah di bawah mereka retak, dan dari celah-celahnya muncul tangan-tangan hitam, meraih tubuh mereka. Tio menendang satu persatu, berusaha melepaskan diri, sementara Raka melindungi senter di tangannya. Dalam kekacauan itu, Raka menatap ke arah pohon wajah, dan matanya terpaku pada sesuatu. Di dasar pohon, di antara akar hitam, terlihat batu kecil bersinar merah, berdenyut seperti jantung. Ia berbisik, itu sumbernya. Tio menoleh cepat. Kalau kita hancurin itu, mungkin semua ini berhenti. Raka mengangguk, menggenggam senter kuat-kuat. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, suara berat menggema di sekeliling mereka. Sentuh jantungku, dan kalian akan mati bersama kutukan ini. Ruangan itu bergetar makin keras, dan cahaya merah dari jantung akar memancar lebih terang, seolah menyadari ancaman yang datang. Raka menatapnya dengan tatapan penuh tekad. Kalau ini sumbernya, kita harus hancurin sekarang, teriaknya. Namun begitu ia melangkah maju, akar-akar hitam langsung mencuat dari tanah, membentuk dinding hidup di antara mereka dan jantung itu. Akar-akar itu menggeliat seperti ular, meneteskan cairan gelap yang mendesis saat menyentuh batu. Tio menendang satu akar yang mencoba melilit kakinya, lalu berteriak, "Rak! Lu harus cari celah. Gue tahan dia." Penjaga itu melangkah mendekat, tubuhnya kini makin besar, membentang hingga hampir menyentuh langit-langit ruangan. Kulit hitamnya terbelah di beberapa bagian, memperlihatkan daging merah menyala di dalamnya. Dari mulutnya keluar suara gemuruh rendah, tak ada cahaya yang bisa padamkan akar. Kalian hanya perpanjangan dari janji lama. Raka menatapnya sambil menggenggam senter di tangan. Gue gak peduli janji siapa. Gue cuma mau temen-temen gue balik. Dengan teriakan marah, Raka melemparkan senter ke arah wajah penjaga itu. Cahaya menyilaukan membuat makhluk itu meraung keras, sementara sebagian akar di dinding mulai terbakar terkena percikan api. Tio memanfaatkan momen itu untuk berlari menuju sisi lain ruangan. Ia melihat celah kecil di antara akar yang terbuka karena panas api. "Rak, sini, lewat sini." Raka segera melompat melewati akar-akar yang menggeliat. Nafasnya memburu, keringat bercampur darah di dahinya. Mereka berdua akhirnya berdiri di depan jantung akar itu. Batu merah itu berdenyut cepat, setiap denyutnya memancarkan suara lirih seperti napas orang sekarat. "Gue rasa ini dia, Rak," bisik Tio pelan. Raka mengangguk. Ia meraih batu besar di lantai, lalu mengangkatnya tinggi. Tapi sebelum sempat menghantam, tangan besar penjaga itu menembus akar dan mencengkeram tubuh Raka dari belakang. Raka menjerit kesakitan, tulang punggungnya seperti hampir patah. "Tio, lakukan sekarang," teriaknya sambil berusaha melepaskan diri. Tio menatapnya, lalu menatap jantung merah itu. Ia tahu kalau ia memukulnya, mungkin semuanya akan berakhir, tapi mungkin juga mereka akan ikut hancur. Dengan wajah tegas, Tio mengambil keputusan. Ia meraih potongan batu tajam dari lantai, menggenggamnya kuat-kuat, dan berteriak sekeras mungkin. "Kalau harus mati, gue gak mau jadi bagian dari kutukan ini." Batu itu ia hantamkan ke jantung merah dengan seluruh tenaga. Begitu batu itu pecah, cahaya merah menyilaukan memenuhi seluruh ruangan. Penjaga itu meraung, tubuhnya bergetar hebat, dagingnya terbelah, dan dari retakannya keluar cahaya putih menyilaukan. Akar-akar yang melilit Raka langsung meleleh, dan wajah-wajah di pohon kecil menjerit sebelum satu persatu lenyap jadi abu. Namun di tengah cahaya itu, Tio merasakan tubuhnya terbakar dari dalam. Ia menatap Raka dengan mata yang mulai memudar. "Rak, kalau gue gak keluar, tolong bilang sama dunia, jangan biarin tempat ini dibuka lagi." Raka menjerit memanggil namanya, tapi suara itu tenggelam oleh ledakan cahaya. Saat semua kembali gelap, hanya Raka yang tersisa, berlutut di tengah ruangan yang kini sepi. Pohon wajah telah lenyap.
Jantung merah hancur jadi debu. Dan penjaga akar telah menghilang, tapi Tio pun ikut bersamanya. Raka tersentak bangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dan darah kering, sementara udara di sekitarnya kini terasa lebih hangat, tidak lagi sesuram di bawah tanah. Ia menatap sekeliling dan menyadari dirinya kini berada di tengah hutan, tepat di bawah cahaya redup fajar. Langit perlahan berubah jingga, dan kabut tipis mulai menghilang. Semua terlihat normal, terlalu normal. Tidak ada suara bisikan, tidak ada akar bergerak, tidak ada pohon wajah. Tapi di tempat ia berbaring, tanahnya masih basah dan berwarna gelap, seperti baru saja menyerap sesuatu yang kelam. Raka mencoba bangkit, menahan nyeri di tubuhnya. "Tio," Nanda panggilnya lirih, suaranya serak. Namun tak ada jawaban. Ia berlari kecil ke sekeliling hutan, mencari tanda-tanda keberadaan mereka, tapi hanya suara burung pagi yang terdengar. Tak ada jejak api, tak ada bekas ritual, seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Tapi saat ia memegang dadanya, jantungnya berdetak terlalu cepat, dan di telapak tangannya ia melihat noda hitam tipis, sama seperti warna akar yang dulu melilit mereka. Nafasnya tercekat. "Enggak, ini nyata," gumamnya. Beberapa jam kemudian, Raka akhirnya menemukan jalan keluar dari hutan. Ia berjalan tanpa arah hingga menemukan sebuah jalan tanah dan mendengar suara mobil lewat. Seorang pria tua menghentikan mobilnya dan membuka jendela. "Kamu dari mana, Nak?" "Udah subuh begini?" tanyanya heran. Raka hanya menjawab pelan, "Dari hutan." Wajah pria itu langsung berubah pucat. "Hutan? Jangan bilang kamu masuk semalam. Banyak yang gak balik kalau nekat ke sana." Raka hanya diam. Ia dibawa oleh pria itu menuju desa terdekat. Tapi sepanjang perjalanan, pikirannya terus dihantui oleh wajah Tio dan Nanda. Sesampainya di desa, orang-orang menatap Raka dengan tatapan campuran antara takut dan iba. Seorang perempuan paruh baya mendekat, menatapnya lama, lalu berbisik, "Kamu, salah satu dari 4 yang dipanggil tahun ini." Raka menatapnya bingung. "4?" Perempuan itu menunduk, air matanya jatuh. "Setiap 100 tahun, hutan memanggil 4 anak muda. Kalau cuma 1 yang balik, berarti perjanjian belum selesai." Kalimat itu membuat jantung Raka berhenti sesaat. "Belum selesai," gumamnya. Ia melihat ke arah hutan di kejauhan, dan seolah menjawab, angin dari arah sana berhembus dingin, membawa suara lirih yang familiar. Di antara desir daun, terdengar suara Tio yang berbisik. "Rak, akar gak bisa mati, dia cuma tidur." Wajah Raka pucat. Ia menatap hutan lebat itu lama, dan untuk pertama kalinya ia sadar, mungkin Tio tidak benar-benar hilang, dan mungkin sesuatu di dalam sana sedang menunggu untuk bangkit lagi. Hari-hari setelah kejadian di hutan itu berjalan lambat dan mencekam bagi Raka. Ia tinggal di rumah bibinya di pinggir kota untuk memulihkan diri. Tubuhnya memang mulai sehat, tapi pikirannya terus dihantui mimpi buruk. Setiap malam, ia bermimpi berada di bawah tanah lagi, mendengar tawa Tio dan jeritan Nanda. Kadang dalam mimpinya, akar-akar itu muncul di kamarnya, melilit kakinya dan menariknya ke bawah tempat tidur. Saat ia terbangun, keringatnya selalu membasahi bantal, dan lantai di sekitar tempat tidurnya tampak lembab, seperti disiram air dari bawah tanah. Suatu pagi, bibi Raka masuk ke kamarnya dan langsung menjerit kecil. Di lantai dekat tempat tidur, tumbuh rumput hitam kecil seperti serpihan lumut, padahal lantai itu dari semen. Raka mencoba mencabutnya, tapi akar rumput itu terlalu kuat dan malah meninggalkan bekas hitam di jarinya. Ia segera mencuci tangan, tapi noda itu tak hilang. Semakin hari, noda itu justru menyebar ke pergelangan tangannya seperti pembuluh darah gelap. Ia mulai takut memandang dirinya sendiri di cermin. Di bawah cahaya tertentu, matanya terlihat redup, seolah ada bayangan lain yang bersembunyi di balik pupilnya. Raka mulai mendengar suara-suara aneh di dalam rumah. Saat mandi, ada bisikan yang memanggil namanya dari saluran air. Saat tidur, ada ketukan di jendela, meski kamarnya di lantai 2. Kadang,
Bayangan seseorang terlihat lewat di belakangnya ketika ia sedang menatap cermin. Bibi Raka mulai curiga. Kamu bawa sesuatu dari hutan itu, ya? Tanyanya suatu malam. Raka hanya bisa diam. Ia tidak tahu jawabannya, tapi ia yakin sesuatu telah mengikutinya keluar dari sana. Suatu malam, Raka bermimpi berdiri di tengah hutan lagi. Di depannya, Tio muncul dengan mata kosong dan tubuh ditumbuhi akar. Suaranya serak dan bergema. Kita gak bisa keluar sepenuhnya, Rak. Kau pikir kamu selamat? Tidak ada yang benar-benar keluar. Saat Raka hendak berlari, Tio memegang bahunya, dan akar hitam menjalar dari tangan itu ke tubuhnya. Ia terbangun dengan teriakan, dan melihat sesuatu menjulur keluar dari lengannya, seutas akar tipis, berdenyut pelan seperti urat hidup. Ketakutan mulai berubah menjadi kepastian. Raka sadar, hutan itu bukan sekadar tempat terkutuk. Ia adalah makhluk hidup, dan kini sebagian dari dirinya sudah menjadi bagian dari hutan. Tapi pertanyaannya, apakah hutan sedang berusaha memanggilnya kembali? Raka tidak tahan lagi dengan semua kejadian aneh yang menimpanya. Malam itu, ia memutuskan kembali ke desa Karangjati untuk mencari jawaban. Dengan tubuh lemas dan pikiran yang nyaris putus asa, ia mendatangi rumah seorang dukun tua yang dulu sering disebut warga sebagai penjaga gerbang. Rumah itu terletak di pinggiran desa, di antara pepohonan bambu yang berderak pelan tertiup angin. Ketika Raka mengetuk pintu, seorang kakek renta muncul dengan tatapan tajam. Kau anak yang keluar dari gerbang itu, katanya dengan suara serak. Raka hanya mengangguk pelan. Dukun tua itu mempersilakannya masuk. Di dalam rumahnya yang penuh dupa, Raka menceritakan semua yang ia alami sejak keluar dari hutan, mimpi, bisikan, hingga akar yang tumbuh di lengannya. Wajah sang dukun semakin muram setiap kali mendengar ceritanya. Setelah lama terdiam, ia berkata lirih, gerbang itu bukan sekadar jalan masuk ke hutan. Ia adalah pintu antara dua dunia. Setiap 100 tahun, 4 jiwa muda akan dipanggil. Satu akan kembali membawa benih. Raka menatapnya bingung. Benih, maksudnya apa? Sang dukun menunjuk lengannya. Benih itu tumbuh dalam dirimu. Raka merasa seluruh tubuhnya menggigil. Jadi, aku ini dipakai hutan buat tumbuh lagi. Tanyanya dengan suara gemetar. Dukun itu mengangguk pelan. Kau bukan manusia sepenuhnya lagi, nak. Kau adalah jembatan baru. Jika benih itu tumbuh sempurna, gerbang akan terbuka lagi, lebih lebar dari sebelumnya. Dunia mereka akan menyatu dengan dunia kita. Raka terdiam lama. Suara di kepalanya berbisik pelan, seolah mengonfirmasi, kami butuh tubuhmu, akar tak bisa hidup tanpa tanah barunya. Dengan panik, Raka memohon kepada dukun itu agar membantu menghentikan semuanya. Sang dukun mengeluarkan sebilah pisau tua dan segenggam garam hitam. Hanya ada satu cara, katanya. Kau harus kembali ke hutan, menanam benih itu dengan darahmu sendiri, dan menutup gerbang sebelum akar tumbuh keluar. Raka memandang lengannya yang kini berurat hitam, lalu menatap dukun itu dengan mata berkaca-kaca. Kalau gagal, tanyanya. Dukun itu memalingkan wajah. Kalau gagal, bukan hanya kau yang lenyap, tapi dunia akan ditelan akar itu. Raka menggenggam pisau tua itu erat-erat. Dalam hatinya, ketakutan bercampur tekad. Ia sadar, satu-satunya cara untuk menghentikan mimpi buruk ini adalah dengan kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Malam itu juga, ia berjalan sendiri menuju arah gerbang tua, dengan bayangan Tio dan Nanda yang seakan mengikutinya dari belakang, memanggil pelan di antara suara angin. Langit malam di atas desa Karangjati tampak gelap pekat, seolah bintang pun enggan menatap apa yang akan terjadi. Raka berjalan sendirian menembus kabut menuju gerbang tua. Setiap langkah terasa berat, udara di sekitarnya semakin dingin, dan suara-suara samar mulai terdengar dari balik pepohonan. Saat gerbang itu akhirnya terlihat, ia tampak berbeda, lebih besar, lebih gelap, dan berdenyut perlahan seperti jantung hidup. Di permukaannya, ukiran aneh yang dulu kusam kini bersinar merah samar.
Hutan di balik gerbang itu seolah memanggilnya, menunggu sesuatu atau seseorang. Raka berdiri di depan gerbang, menggenggam pisau tua yang diberikan dukun. Tiba-tiba, suara Tio terdengar jelas dari balik kabut. Kau akhirnya kembali, Rak. Dari dalam hutan, sosok Tio muncul, dengan tubuh separuh manusia, separuh akar, dan wajah penuh luka. Kau pikir bisa lari dari kami? Katanya sambil tersenyum getir. Dari baliknya, muncul pula sosok Nanda dan Dina, mata mereka kosong, kulit mereka retak seperti tanah kering. Kita harus lengkap, Rak, bisik Dina, biar gerbang bisa hidup lagi. Raka mundur satu langkah, air matanya jatuh. Aku gak mau jadi bagian dari ini. Aku mau kalian tenang. Tanah di bawah kaki Raka mulai bergetar. Akar-akar besar muncul dari dalam tanah, melingkar di sekelilingnya, mencoba menariknya masuk. Suara hutan menggema, memanggil namanya. Raka menggigit bibirnya, lalu menusukkan pisau ke telapak tangannya sendiri. Darah mengalir deras, menetes ke tanah. Ia berlutut dan berdoa lirih, berharap pengorbanannya bisa menutup pintu itu selamanya. Namun tiba-tiba, akar di lengannya bergerak sendiri, mencoba menahan aliran darah. Ia berteriak kesakitan, sementara suara-suara di sekelilingnya berteriak bersamaan. Udara berubah merah, dan seluruh hutan berguncang hebat. Dalam detik terakhir kesadarannya, Raka memejamkan mata dan menancapkan pisau itu dalam-dalam ke tanah, sambil berteriak, "Aku tidak milik kalian." Sebuah cahaya putih menyilaukan muncul dari tanah, membakar akar-akar hitam yang melilitnya. Suara jeritan dari dalam hutan menggema keras, lalu perlahan menghilang. Gerbang yang berdenyut itu retak dan runtuh, mengeluarkan cahaya putih terakhir sebelum berubah menjadi batu mati. Raka terjatuh di tanah, tubuhnya perlahan menghitam dan mengering, lalu lenyap tertiup angin. Di tempat ia menghilang, tumbuh sebatang rumput hitam kecil, satu-satunya tanda bahwa ia pernah ada. Keesokan paginya, warga desa menemukan reruntuhan gerbang tua yang kini tertutup rumput liar. Tak ada lagi suara, tak ada lagi kabut. Hutan tampak sunyi dan mati. Namun di antara daun-daun kering, seseorang bersumpah melihat bayangan 4 remaja berjalan di kejauhan, tertawa seperti dulu, lalu menghilang di balik pepohonan. Kita gak pernah benar-benar keluar, Rak. Kita cuma bagian dari hutan sekarang. Dan angin yang berhembus dari arah utara membawa suara lirih seperti tawa, pelan, panjang, dan dingin. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.